tugas saya di CGP untuk melakukan observasi di aksi nyata 2.3, yaitu ada pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Untuk hari ini kita akan melakukan pra observasi. Kemudian bagaimana nih Pak persiapannya untuk proses pembelajarannya nanti? Sudah siap Pak? Alhamdulillah 90% siap. Baik Bapak. Untuk pra observasi ini kita akan membahas terkait RPP yang sudah Bapak siapkan. Apakah Bapak sudah mempersiapkan RPP-nya? Sudah. Baik Bapak. Sebenarnya kita sudah membahas ini sebenarnya Pak ya. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang RPP yang akan Bapak siapkan pada pembelajaran hari ini. Baik Bapak, kalau begitu boleh tahu kira-kira materi yang akan Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini itu apa Bapak? Ya, terima kasih. Yang pertama yang akan saya ajarkan yaitu saya akan mengajar di kelas 7 bahasa Inggris dengan materi tentang introduction. Sedangkan tujuan dari pembelajaran pagi hari ini yaitu peserta didik mampu memperkenalkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melakukan dialog dengan teman menggunakan ungkapan memperkenalkan diri. Baik, berarti materi yang akan Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini tadi introduction, gitu Pak ya? Introduction atau pengenalan diri. Kemudian dengan tujuan pembelajarannya adalah memperkenalkan diri. Berarti setiap anak memperkenalkan dirinya, gitu Pak ya? Kemudian dialog, di mana dialognya nanti mereka akan membuat percakapannya sendiri atau bagaimana Pak? Yang pertama saya akan memberikan contoh. Setelah itu baru nanti dipraktekkan dan kemudian diberikan penugasan untuk bisa membuat teks sendiri sehingga bisa nanti dibacakan atau ditampilkan di kelas. Baik. Berarti tujuannya sekali lagi adalah memperkenalkan diri dan dialog, di mana dialog tadi sebelumnya diberi contoh dulu, kemudian baru siswa diminta untuk membuat. Baik Bapak. Dari tujuan yang sudah Bapak sampaikan barusan, yaitu yang sudah disebutkan tadi, memperkenalkan diri dan dialog, gitu Pak ya. Lalu kira-kira area pengembangan yang akan Bapak capai dalam pembelajaran hari ini itu apa Bapak? Pengembangan dirinya yang pertama yaitu ingin memberikan pemahaman tentang bagaimana cara memperkenalkan diri kepada orang lain secara lengkap. Kemudian juga bisa memperkenalkan diri bagi orang yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Baik Bapak, jadi sebenarnya area pengembangan pada siswa ini Bapak ya, yaitu ingin pengenalan diri dengan lengkap, kemudian tidak pernah mengenal diri terhadap orang yang tidak pernah dikenal sebelumnya, gitu Bapak ya. Baik. Lalu untuk area pengembangan proses pembelajaran yang Bapak inginkan nanti pada siswa terkait RPP yang sudah Bapak buat itu apa Bapak? Pengembangannya. Ya. Yang pertama berkaitan dengan kesadaran diri. Kesadaran diri yaitu kita akan memahami tentang bagaimana kondisi emosional siswa. Kemudian kita akan
memberikan penilaian ataupun observasi ataupun pengamatan dalam diskusi kelompok dan juga kerja kelompok. Baik. Berarti hanya itu sekali? Ada lagi mungkin Bapak? Mungkin itu saja. Baik, berarti area pengembangan yang akan Bapak lakukan yang pertama adalah pengenalan diri, kesadaran diri gitu Pak ya. Kesadaran diri tentang bagaimana emosi siswa, kemudian observasi di dalam kelompok, ketika kerja kelompok, dan diskusi gitu Pak ya. Mungkin kalau kita kelompokkan itu sebenarnya masuk pada KSE gitu Pak ya, pembelajaran KSE. Nah kira-kira pembelajaran apa lagi mungkin yang akan Bapak kembangkan selain KSE ini? Yaitu kita akan mengembangkan yang namanya diferensiasi. Diferensiasi itu saya akan fokus pada proses, diferensiasi proses. Baik Bapak, selain berarti ada dua pengembangan Bapak ya. Yang pertama adalah KSE-nya tadi, kemudian pembelajaran diferensiasi, di mana diferensiasi yang akan Bapak kembangkan fokus pada proses, diferensiasi proses. Dari ketiga diferensiasi, produk, kemudian proses dan konten, Bapak lebih fokus ke proses. Baik Bapak. Nah, dari area pengembangan yang sudah Bapak sebutkan tadi, yaitu pembelajaran diferensiasi dan diferensiasi proses dan KSE, gitu Pak ya. Kira-kira Bapak untuk ini KSE-nya tadi fokusnya pada pengembangan apa saja Bapak? Jadi yang Bapak sebutkan tadi dikelompokkan pada KSE apa saja gitu Bapak? Yang pengenalan emosi gitu Bapak tadi ya? Kemudian observasi kelompok itu masuk ke KSE yang mana Bapak? Untuk yang kesadaran diri. Ya. Itu berarti masuk KSE kesadaran diri gitu Pak ya? Iya. Kegiatannya yaitu dengan cara menyebarkan ataupun dengan cara mengetahui kondisi perasaan dari setiap siswa. Oke. Apakah mereka siap ataupun ada yang masih belum siap dan semacamnya. Ya. Baik, berarti untuk observasi kelompok berarti dia masuk KSE yang mana gitu Bapak? Yang kelompok nanti masuk di KSE yang sosial. Oke. Kemudian di situ nanti akan diobservasi ataupun diamati dalam hal diskusinya. Baik. Ataupun kerjasamanya dalam kelompok. Baik. Kemudian kerja kelompoknya itu masuk ke KSE yang mana Bapak? Kerja kelompok. Keterampilan dalam berrelasi. Oke, baik Bapak. Berarti sebenarnya untuk KSE ini yang akan Bapak kembangkan adalah KSE dari 5 KSE yang sudah ada, Bapak akan mengembangkan kesadaran diri, kemudian Sosial. kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Fokusnya di situ Bapak ya. Baik Bapak. Kalau diferensiasi tadi sudah dijelaskan dan sudah jelas bahwa diferensiasi yang akan Bapak kembangkan adalah diferensiasi proses. Baik Bapak. Sebenarnya sudah mengarah gitu ya Bapak. Baik, untuk selanjutnya kira-kira bagaimana strategi Bapak untuk mencapai area pengembangannya tadi? Ya, yang pertama strateginya sebelum saya masuk ke materi saya akan menanyakan dulu kesiapan siswa, perasaannya bagaimana, siap atau tidak, fokus atau tidak. Kemudian setelah itu nanti akan saya bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya terkait dengan kesiapannya. Kemudian setelah itu nanti dalam setiap kelompok itu akan diberikan LKPD. Dalam LKPD tersebut nanti siswa
bisa memahami ataupun bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, sehingga akan timbul kerjasama dan menghasilkan pemahaman yang lebih tentang materi yang akan disampaikan. Baik Bapak, itu tentang berarti Bapak untuk diferensiasi proses itu fokus pada kesiapan siswa Bapak ya, dimana tadi kesiapannya dibagi menjadi 3 kelompok ini Bapak ya. Kira-kira untuk kelompok 1 ini kelompok yang bagaimana Bapak? Kelompok 1 dikategorikan dengan yang sudah siap. Baik. Kemudian kelompok 2 dikategorikan dengan yang siapnya sekitar 50%, dan kelompok terakhir termasuk dari yang paling kurang siap. Baik. Berarti sebelumnya Bapak sudah mengelompokkan itu, sudah mengamati sebelum pembelajaran gitu Pak ya? Betul. Baik Bapak. Kemudian untuk proses strategi apa dalam proses pembelajarannya nanti Bapak, selain setelah pengelompokan siswa tadi? Strateginya. Ya. Nanti setiap siswa akan setiap kelompok nanti akan diberikan KPD. Setelah itu nanti mereka akan berdiskusi. Setelah itu mereka akan diberikan penugasan untuk membuat teks tentang memperkenalkan diri atau introduction, sehingga nanti akan menunjuk salah satu dari kelompok tersebut untuk menampilkan ke kelas, ke depan kelas. Baik Bapak, berarti untuk ini sebenarnya berdasarkan minat tadi Pak ya, berdasarkan minat belajar sudah tadi dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 itu adalah kelompok yang siap, kelompok 2 itu yang kurang siap, dan kelompok 3 yang tidak siap gitu Pak ya. Baik. Dengan nanti akan Bapak akan memberikan LKPD pada masing-masing kelompok dan penugasan di rumah gitu Bapak ya. Baik Bapak, itu lebih pada diferensiasinya gitu Pak. Nah untuk KSE-nya sendiri, area pengembangan KSE-nya strateginya bagaimana Bapak? Pengembangan KSE-nya yaitu nanti siswa kita akan memahami tentang bagaimana siswa itu berrelasi dengan teman kelompoknya, kemudian keaktifan dari siswa tersebut Ya. dalam berdiskusi, Ya. apakah aktif atau tidak, kemudian terkait dengan kesadaran dirinya, apakah mereka juga bertanggung jawab ataupun bisa menghasilkan dari tugas yang sudah ditentukan, apakah itu bagus atau tidak. Baik Bapak. Berarti untuk KSP-nya Bapak nanti melihat bagaimana kerja di dalam kelompoknya, bagaimana membangun relasi dengan kelompoknya gitu Pak ya. Kemudian keaktifan diskusinya gitu Pak ya. Nah untuk kesadaran diri, untuk memajukan emosi itu apa kan yang akan Bapak lakukan gitu? Yaitu nanti tanya jawab dengan siswa, ataupun nanti menempel ke siswa diberikan sebuah foto ataupun media yang terkait dengan perasaan, kemudian nanti siswa itu disuruh menempelkan nama mereka sendiri sesuai dengan perasaan yang mereka rasakan yang ada di gambar di depan atau di papan tulis. Oh baik, berarti ini sangat menarik Bapak. Yang untuk kesadaran diri Bapak sudah menyiapkan, Bapak akan memberikan post-it, kemudian ditulis nama dan menempelkan sesuai emoji mana yang sesuai yang menggambarkan perasaan anak-anak gitu Pak ya. Baik Bapak. Baik, mungkin untuk terkait asesmen Bapak, penilaian Pak, bagaimana penilaian akan menunjang pembelajaran Bapak nanti? Yang pertama penilaian yaitu akan yang saya nilai adalah tentang mereka bertanggung jawab atau tidak dalam
melaksanakan tugas. Ya. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan keaktifan mereka dalam diskusi kelompok. Baik. Dan yang ketiga adalah hasil dari kelompok tersebut. Hasil dari kelompok. Hasil dari kerja kelompok. Baik. Berarti Bapak dalam hal ini akan melakukan asesmen yaitu keaktifannya, dilihat dari keaktifan, berarti itu Pak ya. Kemudian hasil kerja kelompok. Kerja kelompok itu di LKPD kira-kira sudah ada pertanyaan mungkin? Betul. Oh sudah disiapkan. Baik Bapak. Bagaimana berarti apa yang bisa Bapak petik dari hasil percakapan kita pagi ini Pak? Alhamdulillah dengan adanya seperti ini, dengan adanya metode seperti ini, saya merasa lebih bersemangat dan lebih siap untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas. Baik Bapak, mudah-mudahan ini membawa kebaikan buat Amin, kita amin, semua. amin. Berarti hari ini kita langsung ke kelas gitu Bapak ya? Ya. Baik Bapak, kita lanjutkan ke dalam kelas. Terima kasih waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Gak ada. Alhamdulillah semuanya lengkap. Tapi tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, semuanya bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin. Berdoa dimulai. Shiro
nanti akan saya kasihkan kertas dan silakan kertas ini dituliskan, kemudian nanti tempel ke papan yang sudah ada mujinya, sehingga nanti kalian akan ketahuan berapa orang yang merasa senang, berapa orang yang merasakan sedih dan merasa khawatir atau takut. Baik, ini akan saya bagikan. Silakan satu orang satu perasaan ya, jangan sampai berdua. Nih. Baik, sudah dapat semua? Ya. Nah, saya kasih waktu 3 menit untuk menuliskan nama karya masing-masing sesuai dengan perasaannya. Nanti 2 menitnya saya beri waktu untuk menempelkan di depan dari masing-masing siswa. Silakan tulis namanya, nama lengkapnya. Oke, sudah ya? Ya. Silakan ditempelkan ke depan. Dimulai dari ketua kelasnya. Langsung bergiliran untuk menempelkan nama kalian masing-masing. Ayo, yang lain. Langsung bergantian. Ayo satunya. Ayo cepat. Sudah semua? Ya. Oke. Yang senang ya? Baik, berarti pada pagi hari ini ternyata banyak yang merasa Sedih. Kenapa kok sedih? Dapat saya mau tanyakan dulu. Zara, kenapa Zara kok sedih? Kenapa? Gak ketemu sama bapak lagi. Kenapa bapaknya? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada, meninggal ya. Kirim Fatihah sekarang.
Yang merasa senang? Lailatul Rahmannya. Kenapa kau senang? Karena baru dapat hadiah dari bapaknya. Alhamdulillah, perlu disyukuri ya. Baik, perasaan yang senang sudah disyukuri, perasaan yang sedih sudah kirim Fatihah kepada bapaknya. Semoga yang sedih akan terobati dengan sendirinya, dan yang senang semoga bertahan senang. Baik, sekarang kita masuk pada materi yang akan kita ajarkan. Ya, materi kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan perkenalan diri, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan introduction. Apa introduction itu? Perkenalan itu ada dua. Ada perkenalan diri, ada memperkenalkan orang lain. Tapi fokus kita pada pagi hari ini adalah kita fokus pada memperkenalkan diri. Ada yang pernah kenalan sama turis? Ada yang pernah kenalan sama turis? Sama orang bule itu? Enggak, Pak. Tidak pernah? Enggak. Sama tetangga? Pernah. Sama kerabat? Oke, yang pernah, coba siapa yang pernah memperkenalkan diri kepada tetangga barunya? Ada yang pernah kan tadi? Coba, bagaimana cara memperkenalkan diri dengan tetangga barunya? Apa saja poinnya yang disampaikan, yang diucapkan? Nama, umur, tanggal lahir, dan juga hobi. Bagus, terima kasih. Yang lain tadi ada yang banyak yang jawab pernah. Siapa lagi selain Amin? Siapa lagi yang pernah kenalan sama tetangga baru, teman baru? Selain nama, tanggal lahir, hobi, apa lagi? Ya, siapa lagi tadi yang bilang pernah? Oke, ada yang mau menyatakan lagi, tidak apa-apa. Kita lanjut sekarang. Kita fokus ya. Oke, ini ada apa namanya? Yang ini? Yang ini apa? Dari apa namanya? Yang ini? Ini? Saya tunjuk, nanti sampean yang membacakannya agar kita fokuskan. Jangan sampai ketukar. Yang saya tunjuk harus sesuai dengan nama. Oke. Namanya jari ini ada 5. Kalian sudah tahu namanya. Kemudian saya tunjuk, nanti bisa letak-letak ini ya. Tapi jangan sampai geli, agar kalian juga bisa fokus. Oke. Ini apa? Ini nama, tunjuk, manis, jempol. Dipercepat lagi ya. Jempol, tengah, tunjuk, manis, rinci, tengah, tunjuk, manis, rinci, jempol. Berarti kalian sudah fokus. Oke, terima kasih. Saya tadi sudah memberikan LKPD kepada kalian, ya kan? Sudah memberikan LKPD. Nah, itu silahkan dibaca
kemudian difahami. Namun sebelumnya saya bentuk kelompok dulu, ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan membentuk kelompok yang sudah ditentukan. Silakan. Ada yang 5 orang, kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang, kelompok 3 5 orang. Ini kenapa kelompok ini? Ayo coba sini satunya. Oke. Kelompok yang satunya. Salah satu. Ini tutup 5 ya. Masing-masing kelompok sudah megang 1 LKPD. Silakan itu diamati, didiskusikan, kemudian nanti dicoba untuk mempraktekkan. Ya, silakan bentuk kelompok dulu. Atau bagaimana ini kok bisa berhadapan-hadapan, bisa putar ini? Nah, ayo kita putar dulu. Biar kerjasama kelompoknya bisa berjalan dengan lancar. Ya, kelompok dulu. Oke, sudah kelompoknya ya. Oke. Kelompok 1 mana? Paling barat. Kelompok 2 tengah. Kelompok 3 oke. Kelompok 1 ketua kelompoknya siapa? Amin. Kelompok 2 ketuanya siapa? Namanya? Amalia. Kelompok 3 tidak. Oke. Nah, dari masing-masing kelompok ini silakan dipelajari LKPD-nya, diamati, dipelajari, kemudian nanti didiskusikan bersama. Kemudian setelah didiskusikan nanti akan saya coba untuk menampilkan ke depan dari masing-masing kelompok. Jadi tugasnya kalian adalah pertama yaitu mendiskusikan, kemudian ada yang membaca ataupun mengartikan, pokoknya intinya kalian harus paham intinya itu ya. Dan setelah didiskusikan nanti akan ditampilkan di depan. Dan yang tampil itu adalah ketua kelompok. Silakan saya beri waktu 10 menit. Kalau ada kesulitan silakan tanyakan. Karena waktunya sudah sampai 10 menit sesuai yang saya berikan tadi, apakah semuanya siswa sudah siap? Siap. Masing-masing kelompok siap? Siap.
bisa saja kelompok 3 atau kelompok 2 yang pertama main, atau bisa kelompok 1 yang main, ya. Oke, siap? Iya. Oke, alhamdulillah. Yang saya tunjuk untuk tampil di depan, yaitu saya persilakan kelompok 2. Dipersilakan. Yang lain, untuk kelompok yang lain silakan perhatikan dulu temannya. Perhatikan dulu temannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah tampil memukau di depan kelas. Kemudian saya minta berikutnya untuk kelompok 3. Dipersilakan. And please you can call me Shifa. Do you like Shifa? I like jalan serek-serek pelemahan Pamekasan. Oh, do you? Yes, I do. Why? So we are friends, you know. Are you sure? Yeah, I live in Jalan Benevelet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan dengan bagus sekali. Selanjutnya terakhir yaitu kelompok 1. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ahmed. Familia Isyana. Nice to meet you guys. Nice to meet you too, Ahmed. You are good. Yes, I'm. Welcome to the school. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah materi yang sudah kita bahas, yang sudah kita sampaikan pada pagi ini, yaitu materi tentang introduction. Apa introduction itu? Perkenalkan diri. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, memperkenalkan diri itu bisa memperkenalkan diri kita sendiri maupun memperkenalkan diri orang lain. Contoh seperti kadang memperkenalkan teman barunya kepada teman kamu, atau yang dari Pamekasan memperkenalkan diri kepada orang yang baru datang dari Sunda. Nah, itu namanya memperkenalkan orang lain. Ada pertanyaan? Paham semua? Oke. Nah, tugasnya, seperti biasa, Bapak ketika mengajar akan selalu memberikan tugas.
Dan sekarang tugasnya yaitu nanti bisa dibawa ke rumah, bisa dikerjakan di rumah, ataupun bisa dikerjakan berkelompok dengan temannya di rumah. Yaitu tentang kalian menulis biodata kalian. Menulis biodata kalian lengkap dari nama, tanggal lahir, alamat, hobi, kemudian makanan kesukaan, pokoknya selengkap-lengkapnya. Paling sedikit 5, paling sedikit. Ya, paling sedikit. Berarti kalau 5 itu hanya nama, alamat, sekolah, pokoknya cuma 5 minimal itu. Bisa lebih daripada 10. Bahkan kalau dijabarkan banyak, nama ayah, nama ibu, nama keluarga, dan semacam nama saudara. Ya, itu nanti dikumpulkan pada pertemuan berikut. Hari apa kita jawabnya? Jadwalnya hari apa? Jadi kita punya waktu 2 hari dari sekarang. Jadi mohon tugasnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sekarang saya ingin menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar pada pagi hari ini. Bagaimana perasaannya? Ya. Alhamdulillah saya senang dengan belajar hari ini karena mengasihkan dan saya bisa paham dengan apa yang dipelajari. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Ada lagi yang bisa mengutarakan perasaannya? Namanya? Amin. Hari ini saya senang sekali karena bisa lebih tahu banyak tentang perkenalan. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Jadi alhamdulillah. Satu orang lagi ya. Biar lengkap 3. Ayo, siapa? Ayo. Kurang lagi, kurang 1 lagi ayo. Iya, silakan. Iya, terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Dan perasaannya sudah tidak ada takut lagi ya. Semuanya sudah senang. Alhamdulillah. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya ini Bapak? Alhamdulillah sehat sudah Bu. Mohon maaf sebelumnya kemarin terkendala dengan kesehatan, tapi sekarang alhamdulillah sudah mendingan dan kita bisa bertetap muka kembali. Baik, alhamdulillah Bapak, mudah-mudahan terus membaik. Amin amin amin. Baik, sebelumnya saya juga mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak. Hari ini kita akan melakukan percakapan terkait pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin ketika saya observasi kemarin. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Terkait dengan hal yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini, yang pertama itu kita ingin sharing tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan beberapa waktu kemarin, dari apa yang perlu saya perbaiki dan apa yang perlu saya kembangkan untuk kedepannya. Baik, berarti Bapak menginginkan percakapan hari ini yaitu menginginkan apa yang merasa kemarin itu kurang baik gitu ya, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dikembangkan ke depannya. Baik Bapak,
Sebelumnya saya ingin tahu dulu nih perasaan Bapak kemarin setelah melakukan pembelajaran, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, saya rasa pembelajaran kemarin sudah semakin membaik dikarenakan RPP dan rencana yang ingin saya lakukan di kelas berjalan dengan lancar, dan juga anak-anak terlihat antusias untuk mengikuti pelajaran. Baik, alhamdulillah gitu Pak ya. Karena Bapak sudah mempersiapkan matang sebelumnya gitu Bapak ya. Baik, terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan kemarin, apakah sudah terlaksana dengan baik? Alhamdulillah, sedikit banyak berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu dalam masalah pendampingan siswa, di mana mereka dalam berkelompok masih tidak efektif semua dan masih harus ada yang dibantu gitu. Baik, sebenarnya saya juga sudah melihat kemarin waktu pembelajaran, waktu saya ada di kelas gitu Pak ya, saya juga sudah melihat bahwa muridnya sudah antusias, tapi mungkin hanya ada beberapa yang masih malu-malu gitu Pak ya, yang perlu dibantu gitu. Baik Bapak, nah setelah melakukan pembelajaran kemarin nih, kira-kira yang sudah berjalan baik dan hal apa yang perlu diperbaiki menurut Bapak? Menurut pendapat saya, setelah melakukan pembelajaran kemarin, yang pertama dari segi keberhasilan atau yang berdampak positifnya adalah dengan adanya ice breaking, kemudian dengan adanya emoji itu sangat membantu untuk pengembangan, untuk meningkatkan fokus siswa dalam pembelajaran. Baik. Kemudian yang perlu diperbaiki yaitu adalah dalam hal tugas kelompok, di mana mereka perlu ada yang didampingi, dan kemudian ada juga yang masih merasa tidak percaya diri ketika mau ditampilkan ke depan kelas. Oleh karena itu mungkin yang menjadi PR saya untuk kedepannya. Baik, jadi menurut Bapak yang sudah baik kemarin dengan adanya emoji di awal Bapak ya, kemudian ice breaking itu menunjukkan membuat konsentrasi siswa bisa kembali gitu Pak ya, anak-anak bisa lebih fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran gitu. Kemudian yang perlu diperbaiki menurut Bapak tadi pengaturan kelompok gitu Bapak ya, karena mungkin ada yang masih kurang aktif dalam kelompok tadi. Baik. Kemudian yang menjadi indikator pengembangan nih menurut Bapak, apa nih yang menjadi indikator pengembangan yang Bapak inginkan? Yang menjadi indikatornya, Ketercapaiannya apa? Yaitu yang pertama itu anak bisa aktif dalam kelas, dan juga bisa fokus mengikuti pelajaran, dan juga bisa berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan oleh guru. Baik, berarti indikator ketercapaian menurut Bapak dari yang sudah Bapak rencanakan sebelumnya adalah anak aktif gitu Pak ya. Yang diinginkan adalah anak aktif, kemudian bisa fokus dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang Bapak rencanakan sebelumnya tercapai. Baik Bapak. Nah, kembali lagi terkait dengan hal yang ingin diperbaiki tadi Bapak ya. Tadi mengatakan bahwa Bapak ingin memperbaiki kerja kelompok ya, kelompokan murid. Nah, masih ada anak yang kurang aktif atau masih kurang berani dalam mengemukakan pendapatnya. Nah, kira-kira dalam pembelajaran selanjutnya jika terjadi seperti ini, apa yang akan Bapak lakukan? Yang pertama, untuk pembelajaran berikutnya, saya akan sering-sering memberikan motivasi kepada siswa agar bisa berani menampilkan dirinya sendiri di depan, kemudian juga tidak kaku di dalam kelas, sehingga apa yang dicapai satu siswa juga dicapai oleh siswa yang lain. Baik, berarti Bapak
akan melakukan motivasi, gitu Pak ya, memberikan motivasi agar anak-anak menjadi lebih terbuka, gitu Pak ya. Nah, kira-kira adakah yang menjadi sumber inspirasi di sekolah ini yang dapat memotivasi Bapak agar kedepannya pembelajaran yang Bapak lakukan itu menjadi lebih baik lagi? Ya, betul. Dalam masalah inspirasi itu yang jelas sekolah itu pasti ada orang-orang yang menjadi inspirasi di sekitarnya. Yang pertama yaitu adalah kepala sekolah, kemudian juga guru-guru, teman-teman guru yang lain, dan juga lingkungan yang mendukung. Baik, jadi sumber motivasi Bapak adalah tadi kepala sekolah, rekan, kemudian juga lingkungan gitu Bapak yang sangat mendukung pada proses pembelajarannya. Iya. Baik Bapak, terkait area pengembangan setelah melakukan pembelajaran kemarin, apa yang ingin Bapak kembangkan lagi pada pembelajaran selanjutnya? Yang pertama yaitu dalam hal pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok, karena kemarin itu ada kelemahannya, mungkin nanti akan diperbaiki masalah pengelompokan. Yang kedua yaitu adalah memberikan ice breaking yang bervariasi, kemudian emoji juga seperti itu, sehingga insya Allah bisa memberikan waktu, kemudian memberikan memfokuskan siswa di dalam kelas, sehingga ketika ice breakingnya bervariasi maka siswa tidak jenuh. Seperti itu. Baik Bapak, itu sangat bagus sekali menurut saya. Jadi yang akan Bapak perbaiki, akan Bapak lebih kembangkan lagi adalah proses pemetaan atau pengelompokan murid gitu ya Pak. Lebih pada mungkin lebih gaya belajarnya bagaimana gitu Bapak ya. Kalau kemarin berdasarkan minat gitu Ya. Pak. Nah, kemudian yang ingin dikembangkan lagi menurut Bapak adalah bervariatifnya ice breaking gitu ya, supaya lebih variatif sehingga anak-anak bisa lebih semangat lagi belajarnya dan fokus lagi gitu Pak ya. Sangat bagus sekali Bapak. Kemudian berikutnya nih, bagaimana rencana pengembangan yang Bapak inginkan agar terlaksana dengan baik? Yaitu ya saya akan terus belajar melalui YouTube, melalui Google, melalui sumber-sumber yang lain, termasuk juga teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain. Baik, berarti Bapak supaya lebih berkembang lagi, Bapak akan belajar mencari literasi di YouTube, kemudian tadi di literasi yang lain atau media online lainnya, termasuk ke rekan sejawat gitu Bapak ya. Baik Bapak, nah kira-kira Bapak punya jadwal khusus nggak untuk melakukan kegiatan tersebut? Insya Allah nanti ketika sudah liburan. Oke, Bapak akan melakukan itu sambil belajar di sela-sela liburan gitu Bapak ya. Baik, lalu kapan nih kira-kira Bapak akan memulainya? Secepatnya, lebih cepat insya Allah lebih baik. Oke, mungkin ada waktu kapan gitu Pak? Besok atau lusa gitu? Kira-kira sekitar 2 bulan 3 bulan ini. Oh, maksud Bapak adalah tenggat waktu untuk bisa mempelajari melakukan pengembangan itu kurang lebih 3 bulan. 2 bulan 3 bulan ini. Oke, baik Bapak. Mungkin saya rasa percakapan ini sangat bagus sekali, sangat menginspirasi saya juga dengan semangat Bapak untuk belajar, untuk mengembangkan diri. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama, apa yang ingin Bapak kembangkan, termasuk saya juga kembangkan, ini memiliki dampak positif terhadap murid ke depannya. Dan semoga apa yang kita capaikan, yang ingin kita capai itu dapat tercapai dengan baik.